hari ini klien kami tidak bisa hadir sehubungan kemarin pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surakarta dalam kondisi tidak sehat. Jadi kemarin saya dalam hal ini memang berdua bersama menemani Pak Burhanuddin atau Mas Burhanuddin di Kejaksaan Agung, diperiksa oleh Kejaksaan Agung di Kejari, Sukoharjo. Ada 7 pertanyaan yang diajukan kepada kami. Kalau boleh kami membagi, ada 2 persoalan hukum yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan bagaimana kepemilikan tanah, dan yang kedua terkait dengan PJB-nya. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan. Mungkin ada yang sudah menerima rilis dari kami, ya. Di rilis ini juga lah yang kami serahkan kepada kepada Kejaksaan Agung. Jadi ini sudah kami serahkan ke Kejaksaan Agung, yang belum kami serahkan kepada BPJB. Di dalam rilis kami, kalau kami menyebutnya dengan opini hukum kami, dalam opini hukum kami dengan tegas kami memberikan gambaran hanya bicara normatif hukumnya saja, bahwa fakta dari penemuan kami di firma hukum Bambang Hariburoho S.N. Associate, justru yang muncul adalah banyaknya aturan-aturan hukum yang belum dilaksanakan, belum dijalankan. Nah, karena itu mungkin nanti saya akan menerangkan terkait dengan aturan hukumnya, sementara nanti rekan saya Pak Aris Tioko akan menjelaskan terkait posisi hukumnya dari klien kami. Apakah dia itu melakukan dengan kesengajaan atau melakukan tidak dengan kesengajaan, karena itu penting dan perlu harus disampaikan kepada masyarakat. Saya akan memulai dari setback kemarin waktu pertanyaan di Kejari. Pertanyaan yang jelas ditujukan kepada klien kami adalah bagaimana klien kami bisa memiliki tanah tersebut. Karena ada persepsi di tengah masyarakat bahwa klien kami itu membeli bangunan cagar budaya. Jadi tanah tersebut adalah tanah bangunan cagar budaya. Kemudian klien kami memproses untuk sertifikat hak miliknya. Karena itu kami hari ini akan menegaskan klien kami membeli tanah tersebut sudah dalam bentuk sertifikat hak milik. Jadi bukan dalam bentuk letter C, tidak. Dan sertifikat hak milik itu atas nama Ibu Lina. Pemiliknya tinggal di Temanggung, di Lampung. Jadi pemiliknya di Lampung. Proses terjadinya jual beli itu terjadi tanggal 17 Februari 2022, di mana klien kami bersama Bu Lina pergi ke notaris. Pergi ke notaris, kemudian dicek sertifikatnya, betul sertifikatnya asli, betul tidak ada hak tanggungan, alias sertifikat itu tidak bermasalah. Kemudian transaksi berjalan. Disepakati harga tanah tersebut seluas 682 meter itu sebesar 850 juta rupiah. Hari itu tanggal 17 Februari baru dibayarkan sebagai tanda jadi sebesar 100 juta rupiah. Jadi tanggal 17 Februari itu baru dibayarkan 100 juta rupiah. Kemudian tanggal 7 April kemarin 2022 dibayarkan kembali atau ditransfer kembali sebesar 300 juta rupiah. Jadi total baru dibayarkan 400 juta rupiah. Sisanya 450 juta rupiah disepakati sampai dengan akhir bulan Oktober 2022 akan dilunasi secara bertahap. Nah, menjadi pertanyaan sekaligus mematahkan pernyataan bahwa klien kami yang mengurus sertifikat hak milik, posisi sertifikat saat ini ada di tangan notaris. Kenapa? Karena uangnya belum terjadi pelunasan, jadi belum terjadi AJB, akta jual beli. Jadi sama sekali klien kami tidak memegang sertifikat apapun, sama sekali tidak. Ya. Terkait dengan apakah klien kami sudah mengajukan ILB, jelas belum. Kenapa belum? Karena memang sertifikatnya menjadi persyaratan untuk mengajukan
pengajuan IMB tidak dipegang. Kemarin dipertanyakan juga di kejaksaan apa rencana kedepannya tanah tersebut. Dijawab oleh klien bahwa tidak atau belum ada rencana, karena memang saat ini fokusnya adalah melunasi dulu kekurangan yang 450 juta. Jadi kalau dikatakan bahwa tanah tersebut mau dijadikan kos-kosan, selama ini beredar di media, bahkan ada yang mau dijadikan bengkel. Pada kesempatan ini kami selaku kuasa hukum mengatakan itu tidak benar sama sekali. Jadi tidak benar bahwa tanah di objek yang saat ini sedang menjadi persoalan akan dibangun kos-kosan ataupun bengkel, itu tidak benar. Karena kemarin itu langsung diucapkan di depan tim pemeriksa dari Kejaksaan Agung. Terkait dari sisi tanah, memang murni klien kami melakukan jual beli seperti halnya masyarakat pada umumnya. Nanti akan saya tunjukkan sertifikatnya juga, salinan sertifikat. Lalu terkait juga dengan bagaimana pemilik sebelumnya bisa mendapatkan tanah, ya jelas klien kami tidak tahu. Klien kami tidak tahu. Yang diketahui dari bunyi di sertifikat itu bahwa tanah ini merupakan hasil dari akte waris. Jadi sebelumnya tanah tersebut dimiliki oleh 7 orang tahun 2014 sampai dengan 2015 kemudian dipecah dengan akte waris. Jadi semuanya itu ada dasar hukumnya. Kalau ditanya bagaimana bisa mendapatkan sertifikat tanah atau kemudian tanah itu berubah kepemilikannya, tentu klien kami tidak tahu. Ya, klien kami tidak tahu. Lalu terkait dengan BJB, yang kedua yang dipertanyakan oleh Kejaksaan Agung, klien kami dengan tegas mengatakan bahwa terkait dengan BJB dia tidak tahu bahwa tanah itu adalah BJB. Kenapa? Karena ketika membeli tanah tersebut, pihak penjual juga tidak mengatakan tanah tersebut adalah BJB. Sama sekali tidak. Kedua kali juga di situ tidak ada papan-papan pengumuman yang menyatakan terkait dengan bangunan cagar budaya. Sama sekali tidak. Kalau kami boleh melakukan kronologi, kenapa kemudian muncul yang namanya perobohan tembok? Sekali lagi kami dari firma hukum tidak mengatakan itu kerusakan karena masih prematur. Saya mengatakan masih prematur itu kan ketika merusak berarti ada niat dong. Niatnya seperti apa kan kita yang harus perdalam. Nanti Pak Aristio yang akan menegaskan tentang lulus dan penumpang. Terkait dengan peristiwanya itu adalah pada tanggal 17 April 2023.